Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 11 Akel 3 akan menjelaskan laporan keuangan bank. Berikut anggota dari kelompok kami. Laporan keuangan bank memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu bank. Berbeda dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya, laporan keuangan bank memiliki beberapa keunikan karena aktivitas bisnisnya yang spesifik. Berikut beberapa komponen utama yang perlu dipahami. Yang pertama ada neraca atau balance sheet. Aset menunjukkan apa yang dimiliki bank, termasuk kas dan setara kas, yaitu uang tunai, saldo rekening giro, dan investasi jangka pendek yang sangat likuid. Piutang, pinjaman yang diberikan kepada nasabah kredit, baik individu maupun korporasi. Ini merupakan aset terbesar bagi bank. Investasi, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang dimiliki bank. Properti, peralatan, dan aset lainnya, seperti gedung kantor, peralatan, dan aset tak berwujud lainnya. Kewajiban yaitu menunjukkan apa yang harus dibayar bank, termasuk simpanan nasabah, yaitu dana yang dititipkan nasabah di bank giro. Tabungan, deposito, ini merupakan kewajiban terbesar bagi bank. Utang, pinjaman yang diterima bank dari lembaga keuangan lain. Kewajiban lainnya, biaya yang harus dibayar, pajak terutang, dan kewajiban lainnya. Ekuitas atau modal, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Menunjukkan nilai bersih bank ini merupakan modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Pendapatan bunga. Pendapatan utama bank berasal dari selisih antara bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas simpanan mereka atau net interest margin atau NIM. Pendapatan non-bunga. Pendapatan lain, seperti biaya administrasi, komisi, dan keuntungan dari transaksi valuta asing. Beban bunga, beban yang dibayarkan bank kepada nasabah atas simpanan mereka. Beban operasional, biaya operasional bank seperti gaji karyawan, sewa gedung, dan biaya administrasi. Laba sebelum pajak. Pendapatan dikurangi beban. Laba setelah pajak. Laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Arus kas dari operasi, yaitu arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional bank, seperti pendapatan bunga dan biaya operasional. Arus kas dari investasi, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi, seperti pembelian dan penjualan surat berharga. Arus kas dari pendanaan, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan, seperti penerbitan obligasi dan penerimaan simpanan. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Bagian ini memberikan informasi tambahan yang penting untuk memahami laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset dan kewajiban, dan informasi lainnya yang relevan. Analisis rasio keuangan bank. Beberapa rasio keuangan bank yang penting digunakan untuk menganalisis kinerja bank antara lain return of asset, mengukur profitabilitas bank relatif terhadap total asetnya. Return of equity mengukur profitabilitas bank relatif terhadap ekuitasnya. Net interest margin mengukur efisiensi bank dalam mengelola selisih antara bunga yang diterima dan bunga yang dibayarkan. Non-performing loan, rasio yang menunjukkan proporsi pinjaman yang bermasalah atau tidak mampu membayar. Perbedaan dengan laporan keuangan perusahaan non-bank, yaitu laporan keuangan bank menekankan pada aspek likuiditas dan manajemen risiko lebih besar daripada perusahaan non-bank. Hal ini karena aktivitas utama bank adalah mengelola dana dan memberikan pinjaman yang memiliki risiko kredit yang signifikan. Regulasi dan pengawasan terhadap bank juga lebih ketat dibandingkan perusahaan non-bank. Kesimpulannya, memahami laporan keuangan bank memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap terminologi dan risiko keuangan yang spesifik.
Informasi di atas memberikan gambaran umum dan untuk pemahaman yang lebih komprehensif disarankan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai standar akuntansi dan analisis keuangan perbankan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.